Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, para sobat dan handai tolan sekalian, selamat malam. Kita bertemu kembali dalam channel kita, Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Pada malam hari ini, kita akan membahas satu topik yang unik berkaitan dengan situasi kondisi sekarang ini, yaitu siap sedia hadapi Corona. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan sekalian, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau, setiap orang harus siap sedia hadapi Corona. Beberapa hal yang sering kita dengar dan memang patut untuk dicamkan bersama adalah di dalam masa penularan, penyebaran virus Corona ini, hal yang patut kita lakukan adalah sebisa-bisanya mengurangi diri pergi keluar. Artinya di dalam rumah kita semua orang dalam kondisi aman, kondisi sehat, maka kita mengurangi kegiatan keluar. Apalagi kegiatan ke tempat-tempat bertemu dengan banyak orang dan ramai. Sebisa-bisanya kita mengurangi atau kalau sebisanya mencegah untuk pergi ke tempat-tempat yang ramai. Namun ada kalanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, karena tuntutan pekerjaan, karena kebutuhan ekonomi, dan lain-lain, memaksa sebagian orang untuk mau tidak mau tetap harus keluar rumah, mengerjakan ini dan itu, menyelesaikan ini dan itu. Maka sangat dianjurkan orang-orang yang perlu keluar, bekerja, bertemu orang, dan lain-lain, maka mereka mestilah memakai masker. Memakai masker yang dapat menutupi mulut dan hidung mereka. Dengan demikian, diharapkan bahwa dia akan terhindar dari penularan virus yang mungkin saja terjadi di berbagai-bagai tempat di mana dia pergi, atau ketika bertemu dengan bermacam-macam orang. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, para sobat dan handai tolan, apabila pekerjaan dan aktivitasmu menuntut engkau harus berhadapan dengan banyak orang seperti customer service dan lain-lain, engkau seperti tenaga medis dan lain-lain, maka mau tidak mau dia akan bertemu terus dengan berbagai macam orang. Dalam kondisi seperti itu sangat dianjurkan bukan hanya dia memakai masker, tapi lebih dari itu, yaitu dia membekali diri dengan face shield. Dia selain memakai masker juga memakai face shield. Jadi dengan demikian ada proteksi bagi dirinya. Akan kadang-kadang juga dianjurkan sarung tangan. Hal ini akan sangat menolong dia, mencegah dia dari tertular virus COVID-19. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, itu adalah hal-hal yang bijaksana dan patut kita camkan bersama. Selain itu, orang-orang juga menganjurkan bahwa harus kita rajin-rajin berjemur matahari. Itu memang hal yang bagus. Bagaimanapun juga bekerja di luaran tempat terbuka itu kemungkinannya lebih kecil dibanding bekerja dalam ruang tertutup, sirkulasi udaranya itu saja, dan orangnya terus berkerumun di dalam ruangan itu saja dalam kondisi yang dingin, maka virus itu tersirkulasi dalam ruangan tersebut. Memang itu jauh lebih berbahaya. Dan oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, berjemur matahari memang dibutuhkan. Bukan hanya dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dalam kondisi tidak ada penyakit ini sekalipun, kita tetap perlu menjaga kesehatan kita dengan berjemur matahari. Lalu, dalam kondisi menghadapi pandemi COVID-19, orang-orang juga dianjurkan makan vitamin C, makan vitamin E. Itu adalah hal yang positif, berguna. Vitamin dan mineral memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Maka ya konsumsilah secara wajar dan secara benar. Tidak perlu juga sampai ketakutan dan berlebihan. Hal itu memang baik adanya. Dan kemudian orang-orang menganjurkan minuman-minuman, makanan-makanan tradisional seperti nasi padang, gado-gado, soto, karedok, lotek, rujak cingur,
rujak petis, dan lain-lain. Semuanya itu baik adanya. Semuanya itu merupakan makanan tradisional kaya akan gizi, vitamin, mineral, protein, lemak, dan makanlah secara wajar. Dan itu akan memberikan kesehatan bagi engkau, untuk memberikan kekuatan bagi tubuhmu menghadapi berbagai-bagai macam sakit penyakit, ya, termasuk virus corona. Dan Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para sobat dan handetolan, demikian juga halnya dengan minuman-minuman tradisional di Indonesia. Orang-orang menganjurkan misalnya minumlah jamu-jamuan, uwuh, wedang jahe, bajigur, STMJ, bandrek, dan macam-macam minuman tradisional lainnya. Bahkan yang kadang-kadang fermentasi seperti tuak, saguer, siopi. Semua itu juga merupakan makanan minuman yang sehat adanya. Yang penting adalah kita mengkonsumsinya secara wajar, secara benar, dan akan memberikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh jasmanimu, dan itu meningkatkan stamina untuk menghadapi berbagai macam penyakit, ya, termasuk COVID-19. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, tempat-tempat kerumunan orang, tempat-tempat berkumpul yang ramai, itu sebisa-bisanya betul-betul harus dihindari. Jangan pergi ke tempat-tempat seperti itu, jangan berkumpul dalam tempat-tempat seperti itu. Apabila sangat dibutuhkan, tak terelakkan kau pergi, dan setelah itu dengan memakai masker, pakai face shield, pulangnya dari sana, maka bergegaslah engkau, ganti pakaianmu dan mandi. Betul-betul mengganti pakaian dan betul-betul mandi, sehingga tubuhmu bersih adanya. Nah, mudah-mudahan dengan berbagai macam tindakan itu, hidup kita, hari-hari kita terhindar dari COVID-19 atau Corona. Dan kita juga perlu tahu bahwa kita jangan panik, kita jangan stres, kita jangan berada dalam ketakutan. Masih tetap kita harus menjalani hidup kita secara wajar. Sekolah ya sekolah, bekerja ya bekerja, menjalani hidup ya menjalani hidup, walaupun di tengah ancaman penularan COVID-19. Karena panikmu, stresmu, ketakutanmu akan menurunkan stamina tubuhmu, akan menurunkan kesehatan tubuhmu. Jadi ingat baik-baik, hiduplah secara wajar, hiduplah dengan tenang, berwaspada, dan jalani hidup kita tanpa ketakutan, tanpa panik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handetolan sekalian, apabila semua itu kita telah jalankan dengan baik, kita telah berusaha sebisa-bisanya mencegah, menghindari. Namun entah kita sadari, entah tidak kita sadari, ternyata satu hari kita juga terjangkit atau tertular virus corona. Bagaimana dengan hal ini? Ya, mau tidak mau, kita sudah berupaya menghindari, mencegah dengan berbagai macam cara yang maksimal, tapi tetap saja ternyata kita tertular, dan setelah diperiksa ternyata betul kita positif mengidap corona. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hal ini pun tidak perlu menjadikan engkau takut, panik, dan stres. Karena dari sekian banyak data berkaitan dengan orang-orang yang terjangkit tertular corona, sebagian besar mereka adalah OTG, orang tanpa gejala. Artinya apa? Mungkin saja pemeriksaan itu salah, dan kalaupun pemeriksaan itu benar, maka OTG justru memberitahukan kita satu hal apa? Bahwa orang-orang yang terjangkit tertular virus corona, mereka masih berada dalam kondisi yang sehat, tanpa gejala-gejala sakit yang berarti. Artinya mereka tetap bisa menjalani hidup mereka sehari-hari, tetap bisa bekerja, melakukan aktivitas ini dan itu secara wajar, tanpa ada rasa sakit penyakit apapun. Nah, sebagian besar orang adalah seperti itu. Jadi sebenarnya dalam kondisi tubuh yang sehat, prima, stamina yang baik, kalaupun sampai juga tertular, kita masih bisa tetap hidup secara baik, secara wajar. Yang penting adalah begitu kita tahu positif, maka kita harus mencegah menularkan penyakit itu pada
keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Artinya apa? Kita dalam isolasi diri, tak melakukan aktivitas, tak jalani hidup secara wajar, tanpa stres, tanpa takut, tanpa panik, dan melewati sejangka waktu, ya diharapkan akan sembuh. Seperti itu. Dan sebagian besar orang memang setelah terjangkiti, dia mengisolasi diri, entah rawat inap maupun tanpa rawat inap, hanya di rumah saja, tetap menjalani hidup sehari-hari. Toh pada akhirnya 14 hari lewat, dia dalam kondisi sehat dan sembuh. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, demikian adanya. Jadi jangan panik, jangan takut, jangan stres. Kalaupun sampai tertular juga, ya kita hadapin. Ya memang mau apa lagi? Hadapin. Jangan takut. Hadapin apa adanya. Dan satu hari, saya yakin satu hari virus corona itu akan dipandang sebagai penyakit yang biasa, sama kurang lebih seperti flu dan influenza. Orang menghadapi dengan tenang-tenang saja. Dan orang menjaga kesehatan melewati sakit penyakit itu, toh nantinya juga akan sembuh. Namun Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita juga tak bisa menyangkal bahwa memang ada orang yang setelah tertular corona atau COVID-19, pada akhirnya keadaannya bukan membaik tapi makin memburuk. Tapi ingat bahwa angka ini adalah sedikit sekali. Artinya orang tertular COVID-19 corona, kondisinya tidak membaik tapi memburuk, itu jumlahnya sedikit sekali, angkanya kecil. Bahkan kita tahu bahwa setelah memburuk, betul-betul ada orang-orang yang memang harus menghadapi kematian. Karena tertular corona, tertular COVID-19, dia menghadapi kematian. Tapi fakta di lapangan menunjukkan, angka-angka menunjukkan bahwa orang-orang yang memburuk keadaannya dan yang sampai menghadapi kematian, itu sebenarnya tidak hanya karena penyakit tertular COVID-19 atau corona. Tapi pada dasarnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, orang-orang itu pada dirinya, pada tubuhnya, selama ini memang sudah ada penyakit-penyakit tertentu. Beberapa penyakit yang sudah dia nginap, yang sudah berjangkit dan memang sudah menurunkan stamina, daya tahan tubuhnya. Ditambah datangnya virus corona, akan berbagai macam penyakit berkomplikasi di situ, ya bisa saja membawa pada kematian. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, yakin dan ketahuilah satu hal, angka itu adalah kecil sekali. Kondisinya semakin karena tertular corona, kondisi tidak membaik, sebaliknya memburuk dan terus memburuk sampai pada akhirnya menghadapi kematian, angkanya adalah kecil sekali. Dan kalaupun ada di antara keluarga sanak famili kita menghadapi kondisi seperti itu sampai pada kematian, maka kita harus juga dengan rela melepas kepergian mereka. Mungkin mereka sudah tua, mungkin selama ini mereka sudah sakit-sakitan, ditambah dengan corona membawa sampai menghantar sampai kematian. Ya kita harus dengan rela melepas kepergian mereka. Karena satu hal kita yakin bahwa memang mungkin dan besar ajal mereka sudah tiba, dan yang menghantar mereka pergi justru adalah corona atau COVID-19. Maka kita berlapang dada melepas kepergian mereka, biar mereka pergi dalam kondisi yang tenang, tanpa mengalami penderitaan-penderitaan yang parah, yang berat. Dan sebenarnya kita tahu bahwa di dunia ini ketika belum ada virus corona, virus COVID-19, kematian memang sudah ada setiap hari. Orang-orang setiap tahun kadang-kadang kena demam berdarah, DBD, malaria. Setiap tahun ada aja orang mengalami kematian. Tapi kita tahu bahwa kita tetap menghadapinya dengan tenang, tetap menghadapinya dengan tanpa stres. Kita menghadapi setiap macam sakit penyakit itu. Dan kalau memang ajal sudah datang menjemput, memang kita juga tak berdaya untuk menolaknya. Kita sudah berupaya mencegah, menghindari. Dan kalaupun tertular, kita sudah berupaya mengisolasi diri, berupaya mengobati diri. Dan kalaupun tidak membaik, tidak pun menjadi sembuh, dan semakin memburuk sampai pada kematian, memang mau tidak mau harus diterima dengan lapang dada. Tak perlu disesalin, tak perlu ditangasi, biar kita melepas kepergian mereka. Biarlah dengan semuanya ini
dan setiap orang, semua orang dalam kondisi pandemi virus corona sekarang ini, kita siap sedia hadapin corona. Baik atau tidak baik waktunya, baik atau tidak baik ekonominya, baik atau tidak baik kondisi kita, keluarga kita, kesehatan kita, kita siap sedia harus menghadapi pandemi corona ini. Dan biarlah melalui pembahasan kita pada malam ini memberi inspirasi pada Bapak Ibu Saudara-saudara, para sobat dan mitolan, supaya engkau teguh, kuat, tanpa stres, tanpa panik, tanpa ketakutan, tetap menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan benar, dengan wajar. Dan biarlah kita bersegera bisa melewati pandemi corona ini. Sampai jumpa, selamat malam.